Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kompensasi. Di sini yang anggotanya terdiri dari Yuni Musriha dan Evi Dewi Saputri. Dan untuk topik yang dibahas itu yang pertama ada kaidah umum dan kaidah Islam mengenai kompensasi, dan yang kedua ada macam-macam kompensasi dan alur kompensasi. Oke, di sini kaidah umum kompensasi. Dan kompensasi itu merupakan sebuah pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan dari jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dan kompensasi ini terdiri dari dua, yaitu kompensasi finansial ataupun non finansial yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti gaji pokok atau tunjangan hari raya atau tunjangan yang lainnya. Selanjutnya mengenai asas dan tujuan kompensasi. Di sini tujuannya adalah mempertahankan karyawan yang sudah ada. Yang pertama itu mempertahankan karyawan yang sudah ada, dan dengan adanya kompensasi ini, organisasi itu dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk tetap bekerja. Tujuan selanjutnya adalah untuk mencegah tingkat perputaran kerja karyawan yang tinggi dan kasus pembajakan karyawan oleh organisasi lain dengan iming-iming gaji yang tinggi. Dan selanjutnya mengenai asas itu terdapat dua asas kompensasi. Yang pertama adalah asas adil. Besaran kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan itu harus memenuhi keadilan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, jenis prestasi, jenis beban kerjanya, terus jabatan atau persyaratan lainnya. Dan yang dimaksud dengan adil di sini bukan dalam hal nominal yang sama, bukan hal yang pokoknya bukan gajinya tuh sama, maksudnya nominal bukan sama gitu. Yang dimaksud adil dan di sini adalah adil sesuai dengan kinerja yang sudah dilakukan oleh karyawan tersebut. Dan asas yang kedua adalah besaran kompensasi yang diterima karyawan itu harus memenuhi kebutuhan hidup pada tingkat normatif yang ideal. Maksudnya di sini adalah besaran nominalnya itu harus dikatakan layak, seperti itu. Selanjutnya adalah kaidah Islam. Kompensasi dalam syariat Islam itu merupakan hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan, yang telah disepakati dengan akad ijarah. Dan upah itu merupakan sebuah kompensasi atau jasa yang telah diberikan kepada seorang tenaga kerja, dan upah itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah upah yang telah disebutkan atau ajrun musamma. Syaratnya ialah ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak yang bertransaksi. Dan yang kedua adalah upah yang sepadan atau ajrul mitsili, merupakan upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Jika akadnya menyebutkan jasa atau manfaat kerjanya, upah yang sepadan ini bisa juga merupakan upah yang sepadan dengan pekerja atau profesinya. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yakni macam-macam kompensasi. Yang pertama, kompensasi dalam bentuk finansial. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua bagian, yakni kompensasi finansial yang dibayarkan secara langsung seperti gaji, upah, komisi, dan bonus. Sedangkan kompensasi finansial itu sendiri diberikan secara tidak langsung seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, kompensasi dalam bentuk non-finansial.
Kompensasi non-finansial dibagi menjadi dua macam, yakni yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Yang berhubungan dengan pekerjaan seperti kebijakan perusahaan yang sehat dan pekerjaan yang sesuai, menarik dan menantang. Alur kompensasi. Yang pertama, sistem waktu. Dalam sistem waktu, kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Sistem waktu ini diterapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya, dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya. Yang kedua, sistem hasil atau output. Besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Dalam sistem hasil atau output, besarnya kompensasi yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan kepada lamanya waktu pengerjaannya. Yang ketiga, sistem borongan atau suatu cara pengupahan yang penetapannya besar jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama pengerjaannya. Dalam sistem borongan ini, pekerja biasanya mendapatkan balas jasa besar atau kecil, tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.